Sebelumnya saya ucapkan shalom kepada yang terhormat Ibu Murni dan juga teman-teman yang terkasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami dengan judul ketidaktaatan kepada pemerintah. Nah, dalam hal ini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Julius Riki Presiliawan, NIM 1909 10 30 10 93. Saya Prila Anita Simbolon dengan NIM 2009 10 10 10 65. Perkenalkan, nama saya Angelina Dulestari Sihombing dengan NIM 200210101115. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Matematika. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Prof. Musule dengan NIM 200910201092. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara angkatan 2020. Pemerintah adalah suatu lembaga atau badan hukum yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dan menjalankan sistem pemerintahan, yang mana lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan hukum atau peraturan di dalam suatu wilayah, dan tentunya memiliki kekuasaan untuk menjalankan kepemimpinan di suatu wilayah. Dibentuknya pemerintahan tentu memiliki tujuan. Tujuan pemerintah ialah untuk melindungi hak asasi manusia, untuk menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi, untuk menjaga hubungan sesama manusia dan hubungan dengan negara lain, dan tentunya pemerintah bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum, sehingga setiap anggota dari masyarakat itu merasakan keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian. Sangat penting dalam suatu negara. Seperti halnya dalam Alkitab terdapat, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Dalam Ulangan 16 ayat 18. Lantas, selanjutnya bagaimanakah cara kita takluk ataupun tunduk terhadap pemerintah itu sendiri? Yang pertama adalah melalui hati nurani kita. Karena di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berbunyi bahwa sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Karena bagaimanapun nantinya ketika kita takluk kepada pemerintah itu sendiri, tapi kita takluk bukan secara hati kita, melainkan kita takluk karena sebuah paksaan, itu akan menjadi sebuah problem baru atau masalah baru karena kita tidak benar-benar takluk pada pemerintah itu sendiri karena kita sedang berada dalam satu ancaman seperti itu. Dan yang kedua adalah kita bisa takluk kepada pemerintah dengan cara kita membayar pajak, karena di dalam Alkitab pun juga disebutkan bahwa pajak itu menjadi hal yang penting dalam suatu kehidupan ataupun bernegara, seperti halnya yang sedang kita lakukan saat ini. Karena dalam kita membayar pajak, sepertinya kita sedang mengusahakan untuk suatu kebaikan ataupun kita memberikan suatu bentuk imbalan kita terhadap semua kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dengan mereka yang memberikan keadilan ataupun mereka yang melakukan semua hal yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Kan dalam Pancasila menganut beberapa asas yang luar biasa, memiliki keterkaitan satu sama lain. Seperti halnya kita dalam pasal pertama, dalam sila yang pertama disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, di mana di situ juga secara nggak langsung pemerintah seharusnya memiliki peran dalam upaya bagaimana kita menjadi umat beragama yang bebas dan juga kita dijamin oleh mereka. Dan juga sampai ke sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana itu semua bisa terwujud ketika kita memiliki kontribusi nyata terhadap pemerintah itu sendiri. Salah satunya adalah kita membayar pajak agar program-program yang dilaksanakan pun juga bisa berjalan dengan adanya pajak tersebut. Sebenarnya kenapa sih kita perlu takluk ataupun kita perlu tunduk terhadap pemerintah? Nah, secara teologis terdapat dua tokoh Alkitab yang membicarakan mengenai kenapa kita perlu tunduk terhadap pemerintah itu sendiri. Yang pertama adalah Tuhan itu sendiri, dan hal itu tertera dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama dan kedua, yang secara sederhananya saya artikan bahwa pemerintah adalah kumpulan orang yang memiliki otoritas dari Allah untuk memimpin suatu daerah ataupun kekuasaan. Dan juga selain itu, Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa pemerintah adalah orang-orang yang mengabdikan
dirinya untuk sebuah kebaikan dan juga untuk menghukum mereka yang jahat. Apakah pemerintah selalu benar? Dalam Roma pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah adalah berasal dari Allah atau telah ditentukan oleh Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan dari setiap kita. Jadi, patutnya kita untuk taat dan patuh kepada pemerintah. Namun, apakah pemerintah selalu berasal dari Allah? Pastinya tidak. Contohnya saja, pemerintahan di zaman Firaun. Firaun adalah orang yang keras ketika Allah memberikan beberapa tula kepada negerinya. Ketika dia tidak taat kepada semuanya itu, akhirnya semua tula itu kena kepada dirinya. Tetapi ketika kita berkaca kepada pemerintahan Raja Daud ini adalah raja yang sangat rendah hati. Walaupun dia memiliki otoritas yang tertinggi dalam negeri bangsa Israel, dia masih tetap saja taat kepada seseorang, yaitu kepada Nabi Samuel dengan nubuatannya yang daripada Allah. Akhirnya apa? Ia menyenangkan hati Allah. Daud dijanjikan banyak hal oleh Allah, dan terutama ketika Salomo menjabat. Di saat Salomo menjabat, itu adalah hadiah yang diberikan Allah kepada Daud, yaitu membuat negerinya menjadi damai, sejahtera, dan tentram. Tidak ada peperangan. Dan ini ternyata di dalam kitab Raja-Raja sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita menjadi orang yang taat kepada pemerintah, pada otoritas yang benar, kita akan mendapatkan hal yang terbaik dari Allah. Tetapi ketika kita tidak berpaling, ketika kita menjadi orang yang bebal dan tidak taat kepada pemerintahan yang berasal dari Allah, pastinya juga kita akan mendapatkan tuaian yang buruk. Lalu sekarang timbul pertanyaan, apakah kita harus selalu patuh terhadap pemerintahan? Dan sampai sejauh manakah kita harus tunduk terhadap pemerintahan sebagai orang percaya? Teman-teman, kita tahu bahwa jika kita melawan pemerintah, itu sama saja dengan kita melawan perintah Allah, seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi. Tetapi, apakah kita harus selalu mengiyakan apa yang pemerintah itu katakan? Tentu saja tidak. Dalam Daniel 2 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhanlah yang berhak untuk mengangkat dan juga memberhentikan para raja maupun para pemimpin. Hal ini jelas mengatakan bahwa pemerintahan itu sebenarnya terbatas dan tidak absolut, karena Tuhanlah yang berhak memberikan segalanya. Lalu, apakah kita boleh tidak patuh terhadap pemerintahan? Boleh, kita boleh tidak patuh terhadap pemerintah. Boleh dalam artian ini bukanlah tidak patuh dalam artian ini bukan untuk menjatuhkan pemerintahan itu ataupun melawan pemerintahan itu, melainkan kita boleh mengkritiki pemerintahan yang ada dengan tujuan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan itu. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mementingkan kepentingan rakyatnya dahulu, bukan kepentingan para pemimpin ataupun keinginan daging si pemimpin itu. Nah, jika pemerintahan melakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah, pemerintah itu melakukan tindak kriminal, menyusahkan dan menyengsarakan rakyatnya, disitulah kita boleh untuk mengkritiki pemerintah. Kita boleh tidak patuh terhadap kebijakan yang pemerintah itu buat kalau itu menyengsarakan rakyat dan orang banyak. Dan sampai sejauh mana kita boleh patuh terhadap pemerintah? Sejauh pemerintah itu baik, sejauh pemerintah itu mentaati firman Allah, sejauh pemerintahan itu ada untuk kebaikan bagi semua rakyat, disitulah kita boleh patuh terhadap pemerintah.